yang cukup memukul market kita, yaitu pernyataan dari Presiden Prabowo mengenai saham itu judi. Iya. Saham itu judi gitu. Kemudian datang Ibu Sri Mulyani, pernyataan menyatakan bahwa saham itu harus diajarkan sejak SD. Ya. Saham jagoan tetap kalau menurut saya dari saham-saham fundamental BRI, Telkom, BMRI itu tetap ya. BRI, Telkom. Oke, halo, selamat siang Pak Edi. Selamat siang juga. Gimana kabar? Sudah mulai enak nih? Apanya yang enak? Marketnya. Marketnya dong. Oh, marketnya. Ya, market biasa-biasa aja. Sudah mulai ada menggeliat sedikit. Ya, memang kalau kita lihat apa yang biasanya terjadi, yaitu di bulan Desember yang kita juga sempat bahas di YouTube kita sebelumnya, yaitu mengenai Santa Claus Rally, mengenai Windows dressing. Ternyata tahun ini nggak kejadian. Ya, katanya santainya masih di kampung. Santainya mudik. Iya, memang ada beberapa hal yang menjadi benang merah dari kenapa tahun ini tidak ada Windows dressing dan tidak ada Santa Claus Rally. Yang pertama jelas dengan adanya hawkish opinion dari Fed yang membuat pasar itu sedikit tegang karena market Amerika memprediksi bahwa tahun depan hanya akan ada 2 kali penurunan suku bunga. Tadinya ada 5 kali. Sehingga US dollar membumbung tinggi. Ya, dolar indeks lari sampai kemarin malah sampai 109. Nah, itu boleh dibilang tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Bukan year to date loh ya, bukan dari awal tahun ke akhir tahun, tapi dari all time high. Ya, enggak, bukan. Tahun tertinggi selama 1 tahun. Oke. Nah, tertinggi selama 1 tahun terakhir. Kalau year to date kan dari awal tahun sampai akhir tahun ya. Ini setahun terakhir. Jadi dari Desember ke Desember lah gitu misalnya. Jadi kalau kita lihat dengan posisi dolar indeks yang sebegitu tinggi, maka ya terus terang yang lainnya kan tertekan. Ya, komoditi tertekan, saham juga tertekan. Karena biar bagaimana market kan equilibrium ya. Ya maksudnya kalau marketnya jelek, pegang apapun susah. Contoh, ketika emas naik dari 2000 sampai 2900, ngomong apa aja benar tentang trading gold. Tapi begitu gold turun dari 29 ke 26 kemarin, orang sudah panik. Wah, ini akan balik lagi ke 2000 atau enggak gitu. Sama juga dengan ya kalau Anda ingat kripto dari berapa ribu turun sampai 15.000, sekarang dia naik sampai 100.000. Ya semua orang euforia kripto. Ya nanti kalau turun lagi ya, ya kan, itu kan siklus market gitu ya. Jadi saham juga ya kalau kita bilang sebenarnya kita kemarin di bulan September ya kalau nggak salah itu kan barusan all time high di 7.900 mendekati 8.000 dan habis all time high dia turun banting take profit. Ya saya pikir biasa sebetulnya. Tapi selain US dollar ada satu pukulan fatal yang cukup memukul market kita, yaitu pernyataan dari Presiden Prabowo mengenai saham itu judi. Orang kecil jangan main saham. Saya sering bilang di kelas ataupun di komunitas gitu ya, bahwa apapun yang terjadi di luar negeri itu berdampak ke Indonesia, tapi itu sedikit. Yang di dalam negeri itu jauh lebih banyak pukulannya. Jadi kalau ada instabilitas di dalam negeri itu jauh lebih efeknya lebih besar. Dan pernyataan Pak Prabowo itu ya terus terang bikin kacau gitu kan, bikin kacau investor lokal. Karena kita tahu kalau dibilang investor asing, memang investor asing ada di Indonesia. Tapi ya terus terang, ini beda dengan misalnya katakanlah waktu bullish 2016-18. Kenapa saya bilang berbeda? Karena Deutsche Bank, Merrill Lynch, Morgan Stanley,
Nomura, Credit Suisse itu sudah tidak ada di Indonesia. Jadi ya boleh dibilang asingnya juga cuma tinggal sedikit, lokalnya yang banyak. Nah, ketika lokalnya dipukul, ya jadilah sedikit bermasalah kan gitu. Terguncang lah dia. Ya. Terus gini, ini lucu nih, ini menarik nih. Ngomongin pernyataan Bapak Presiden Prabowo, kan bilang saham itu judi gitu. Kemudian datang Ibu Sri Mulyani, pernyataan menyatakan bahwa saham itu harus diajarkan sejak SD. Ya, jadi justru itulah angin segarnya. Yeah. Jadi ketika kita bulan Januari dibuka dengan harapan assuming ada January effect, dan mestinya Pak Prabowo yang buka pasar modal, ternyata mungkin Pak Prabowo tidak berkenan membuka pasar modal karena mungkin takut juga ya, kemarin udah keseleo salah ngomong ya, kemarin udah keseleo ya salah ngomong, jadi memberikan kesempatan pada Ibu Sri Mulyani. Dan ternyata di pidato Bu Sri Mulyani itu bukan cuma ngomongin saham harus diajarkan dari SD, tapi juga saat itu diajarkan atau dipaparkan mengenai outlook ekonomi Indonesia 2025, bagaimana ekonomi Indonesia 2024, bagaimana inflasi Indonesia yang sangat rendah, hanya 1, sekian, dan banyak hal lagi yang membangkitkan sentimen positif. Ya, sentimen positif mengenai Indonesia. Dan ada satu berita lagi di bulan Januari ini yang cukup positif, adalah bagaimana pertemuan antara hedge fund terbesar di dunia saat ini, BlackRock, dengan Menteri Investasi Indonesia Rosan Roslani. Ya, jadi kita tahu bahwa Pak Rosan Roslani itu ya mantan Kadin, mantan ini, mantan itu, dan dia ngerti masalah investasi portfolio ya, portfolio yang kita ngomong ya. Jadi kalau investasi bikin hilirisasi nikel atau apa, itu kan it's another investasi ya. Investasi portfolio ini Pak Rosan ini cukup jago, dan beliau melobi BlackRock untuk lebih banyak meningkatkan portofolionya di Indonesia. Memang secara tradisi orang itu yang dilihat kan selalu MSCI, Morgan Stanley ya. Tapi kalau kita lihat di masa sekarang ini, perbandingannya BlackRock itu sudah jadi yang paling besar. Jadi kalau orang bilang masih gantungin sama Morgan Stanley Capital Index, saya kira ya nggak terlalu ini juga, karena BlackRock lah yang paling besar sekarang. Jadi ada beberapa sentimen positif. Ya. BlackRock sendiri punya ini nggak sih? Punya capital index juga nggak di Indonesia? Nggak ada ya? Di dunia juga dia nggak punya. Ya? Dia pegang sendiri aja ya? Iya. Jadi agak, kalaupun dia jadi yang terbesar, mungkin untuk menjadikan dia sebagai patokan agak sulit juga ya? Atau kita menunggu nanti statement dari si BlackRock ini? Ya kan semua kan masing-masing punya caranya gitu ya. BlackRock tidak menerbitkan indeksnya sendiri, tapi ya sama dengan JP Morgan. JP Morgan kan besar sekali, tapi JP Morgan juga nggak pernah bikin JP Morgan Index kan gitu. Jadi seperti itu. Tapi kan dia akan ada menilai overweight dan seperti itu kan? Ada di Bloomberg Terminal ada. Jadi kita akan menunggu itu ya? Ya saya pikir secara outlook Indonesia cukup baik ya. Maksudnya inflasi kecil, pertumbuhan ekonomi bagus. Apalagi ini nanti mulai bulan Januari program makan bergizi akan mulai berjalan. Dan saya sangat optimis program makan bergizi gratis ini akan memutar konsumsi lebih banyak. Karena GDP Indonesia itu sangat tergantung sama yang namanya konsumsi. Ya, 60-75% itu tergantung konsumsi, baik itu konsumsi pribadi, perorangan rumah tangga, ataupun belanja pemerintah. Ya, seperti itu. Satu lagi nih Pak Edi. Ini yang bikin orang banyak gonjang-ganjing dan ketar-ketir nih. PPN 12%. Jadi kan dikatakan kayaknya bulan Januari batal.
naik kan? Sebenarnya PPN 12% tetap berlaku untuk barang-barang mewah. Yang dikategorikan barang mewah itu ada, Anda bisa cari di Google apa aja itu. Ada beberapa kategori ya. Jadi kalau menurut saya sih, kalau barang mewah jangankan 12%, 20% pun nggak apa-apa. Tapi yang barang-barang yang penting untuk hajat hidup orang banyak, Essential ya. ya listrik, minyak, ya itu harus tetap dimudahkan, beras. Ya, karena contoh aja, kalau harga beras naik, ya mau nggak mau inflasi dong, karena ya orang Indonesia makan beras gitu loh, bukan makan roti gitu. Jadi gimana caranya ya program swasembada pangan itu harus bisa berjalan dengan baik. Gitu. Tapi kan kalau inflasi inflasi kita rendah itu kan ya nggak baik. Tapi di saat yang sama bukankah itu artinya juga daya beli masyarakat kita belum pulih? Kalau dibilang daya beli masyarakat belum pulih jelas. Kenapa? Karena memang tahun kemarin itu adalah tahun transisi antara dari COVID yang tadinya ada namanya program Restruct. Jadi orang cuma bayar bunganya aja nggak bayar pokoknya. Sekarang tahun 2024 orang bayar pokoknya plus bunga. Jadi yang ngambil-ngambil kredit itu ya terganggu. Di samping itu ya kalau kita bicara yang paling bawah, warung Madura aja terganggu. Kenapa? Karena daya belinya warung Madura itu terganggu sama judi online. Ya, jadi kalau kita bilang yang bawah ini terganggu judi online, yang menengah ini terganggu sama masalah kredit ya yang belum pulih. Tapi saya pikir itu akan berangsur, semuanya akan berangsur membaik ya. Karena nggak mungkin yang kena judi online itu nggak kapok, pasti kapok gitu kan. Terus yang kredit juga akan tumbuh juga. Sekarang tinggal tergantung bagaimana pemerintah menyikapi ya tadi menyediakan makanan yang bisa murah ya kan, bisa menumbuhkan iklim apa? Iklim berusaha. Ya, iklim berusaha yang baik. Gimana caranya? Yang pertama tentu saja dengan mengurangi impor. Bagaimana bisa mengurangi impor? Nah, sesudah mengurangi impor, bagaimana mempermudah usaha di Indonesia? Mempermudah usaha di Indonesia itu adalah dengan memberikan kepastian hukum. Ya, jadi ya kalau memang udah aturannya begini, ya bayar segini, udah selesai. Jangan nanti ada pungli sini, pungli sana, pungli sini ya. Akhirnya mati semua ini usaha-usaha kecil-kecil. Akhirnya orang ngimpor, ya kan? Kalau dipungli sana, pungli sini, pungli sana, ya berat juga. Ya lebih baik impor dianya kan. Ngapain bikin pabrik? Bikin pabrik susah kan gitu. Mendingan impor. Benar. Impor lebih murah, tinggal sediain gudang di sini. Jadinya seperti itu. Iya benar. Iklim perusahaannya ini tenaga kerja nggak terserap lagi. Itu kolateralnya jadinya. Kalau perusahaannya makmur, perusahaannya berjalan dengan baik, baru bisa UMR-nya naik. UMR-nya naik, baru daya beli masyarakat bisa naik. Nah sekarang contoh, misalnya, kalau mau dinaikin UMR, tapi pengusahanya nggak sanggup, gimana? Jadi jangan dikambing hitamkan bahwa pengusaha nggak mau gaji di atas UMR. Pengusaha tuh malah mencari loh karyawan yang loyal, karyawan yang bisa kerja. Mereka butuh, mereka perlu. Nah sekarang kenapa orang Indonesia banyak yang kerja di luar negeri? Ke Jepang lah, ke Taiwan, ke Korea, kemana? Karena gajinya lebih besar. Walaupun di sana biaya hidup juga besar. Ya jadi ada gitu ya, misalnya di sini pekerjaannya cukup baik gitu di Indonesia. Dia ke Australia cuma jadi pemetik buah misalnya. Jadi buruh, padahal di sini mungkin pekerjaannya lumayan bagus gitu. Tapi di sana dia jadi pemetik buah, gajinya besar.
Cuman ya di sana biaya hidup besar. Kalau dikirim ke sini kelihatannya jadi gede. Benar. Karena selisih kurs. Nah, gimana caranya orang Indonesia bisa bekerja di dalam negeri? Ya dengan membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia menjadi lebih baik. Iklim berusaha dan bekerjanya dibuat lebih bagus. Iya, Gitu ya. seperti itu. Oke. Terakhir Pak Edi. Ini kita udah ngobrol lumayan lama sih sebenarnya. 2024 akhir Santa Clausnya nggak jadi datang, lagi kena demam. 2025 Januari effect. Gimana pandangan Pak Edi? Optimis kah? Saya sih selalu optimis ya, kan saya nggak pernah pesimis. Kenapa saya nggak pernah pesimis? Karena saya selalu bilang bahwa kita bullish terakhir itu tahun 2021. Pasca COVID. Ya artinya kita belum ada bullish lagi nih. Ya orang mau bilang market apapun gitu ya, misalnya kayak gold, mereka bullish, sekarang mereka sudah menanti 11 tahun tuh. Kemudian mereka bullish. Kripto, mereka 2 tahun jeblok terus naik. Nah kita juga sudah menanti, sebenarnya kalau ditanya menantinya dari tahun kapan? Dari Januari 2018 sebenarnya. Bullish yang benar-benar bullish itu terakhir berakhir jadi Januari 2018. Jadi bullish itu datangnya tahun 2016. Yang terakhir benar bullish besar tuh tahun 2016. Jadi kalau kita hitung sampai tahun 2025 itu sudah 9 tahun nggak ada bullish besar. Jadi saya harus optimis terus. Kenapa? Karena bullish besarnya belum datang. Gitu. Salah satu faktornya lagi banyak saham yang masih di bawah juga. Oh iya, undervalue. Undervalue sekali. Murah. Bahkan kalau ditarik PI rata-rata 5 tahun, PI rata-rata 10 tahun, waduh. Di bawah semua. Iya, artinya iya kalau dibilang kesempatan ya ini kesempatan gitu. Sama dengan kalau kemarin misalnya yang beli emas mungkin harganya masih cuma 2.000 US dollar, yang beli kripto masih 15.000. Nah, kalau beli kripto sekarang 100.000 kan udah mahal. Ya, seperti itulah contohnya. Jadi saham sekarang posisi bawah. Jadi saya sangat optimis dengan keadaan pasar saham. Lain kalau misalnya kemarin ternyata benar-benar ada Santa Claus dan kemarin marketnya jadi 8.200. Itu justru saya 2025 bingung. Oh, ini mau kemana lagi? Iya, sudah terlalu tinggi kan. Ya. Justru kalau di 7.000 saya sangat optimis. Saham jagoannya? Saham jagoan tetap kalau menurut saya dari saham-saham fundamental BRI, Telkom, BMRI itu tetap ya. BRI, Telkom, BMRI. Ya. BNI gimana? Saya nggak gitu suka BNI. Okay. Karena posisi dia juga lebih mahal dari BRI saat ini. Bukan. Segmentasi bisnisnya nggak jelas. Nggak jelas. Ya. BCA masih mahal. BCA kurang turun. Tapi memang secara tradisi memang BCA nggak pernah murah. Nggak pernah murah, BCA pasti selalu mahal. Nggak pernah murah gitu. Iya. Second linernya? Second liner sebenarnya cukup banyak ya. Kalau kita bilang program makan bergizi gratis itu Java ya yang sangat diunggulkan. Yang di program rumah-rumah itu ada. Tapi Java udah lumayan tinggi kan? Masih jauh lah ya kalau dibandingin dari 3.200. Iya sih. Tapi Cepin pun sebenarnya punya prospek. Tapi kalau Cepin udah bukan second liner sebenarnya. Iya, udah masuk itu first liner. Semi first lah. Ya, karena market cap-nya sudah hampir 60 triliun ya, dengan harga yang sekarang gitu. Oke, Java. Kemudian perumahan? Ya, perumahan saya kira BTN atau di saham propertinya langsung? Propertinya langsung. Saya pikir BTN akan banyak diuntungkan. Ya, BTN murah juga ya 1.100-an. Oke. Murah itu 1.200-an sekarang. 300. 1.2 sampai 1.4 lah. Ya. Disclaimer. ya kalau rumah-rumah saya pikir ya yang rumah tapak ya BSD yang paling bagus ya secara fundamental. Tapi kalau yang harganya lebih fluktuatif ada CTRA sama Sumarekon. CTRA lebih murah kan kalau secara harga dari Sumarekon. CTRA lebih. Ya CTRA lebih di bawah sekarang. Sumarekon. Ya. Seperti itu. Terus selain itu ada lagi Mika, Kalbe. Sebenarnya cukup banyak sekali perusahaan. Banyak sekali Mika masih di bawah, Kalbe juga di bawah. Ya Merdeka Cooper Gold, MBKA, ya Era, dan masih banyak lagi ya. Tapi kan kembali lagi nih, kalau kita bilang saham
seperti MDKA, Era, Mika, Kalbe, kalau Anda nggak kenal sahamnya Ya berat. percuma Ya. ya. Benar. Tapi kalau kayak BRI, Telkom, Anda tinggal beli, tinggal tidur ya Ya selesai. selesai. Iya benar. Ya, tunggu naik aja. Apalagi tahun ini kayaknya Pak Prabowo menargetkan BUMN akan memberikan dividen yang lebih besar lagi daripada tahun lalu gitu. Oh, itu jadi angin segar juga ya. Iya. Siap. Oke, saya rasa itu aja sih Pak Edi ya. Oke, Terima kasih. Nanti terima kita ngobrol-ngobrol kasih. lagi. Bye-bye. Bye-bye.